Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Linda dari PT Lanto Masa Anugrah. Kali ini kita akan membahas tentang soal esai tes serta pembahasannya untuk sertifikasi calon ahli K3 umum. Di video kali ini kita akan membahas masing-masing soal esai beserta pembahasannya untuk part 1. Dan video kali ini sangat berguna untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti sertifikasi calon ahli K3 umum atau yang akan mengikuti ujian sertifikasi calon ahli K3 umum. Karena pada saat kita nanti ujian sertifikasi calon ahli K3 umum, maka ada soal esai yang harus kita kerjakan. Video kali ini semoga berguna untuk Bapak Ibu dalam mengerjakan soal-soal esai yang nantinya akan Bapak Ibu kerjakan pada saat mengikuti ujian sertifikasi calon ahli K3 umum. Langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Materi pembinaan sertifikasi calon ahli K3 umum. Ada 14 materi yang dimana yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selanjutnya, kebijakan K3 nasional, dasar-dasar K3, kelembagaan dan keahlian K3, pengawasan K3 mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, pengawasan K3 penanggulangan kebakaran, pengawasan K3 konstruksi bangunan dan listrik, pengawasan K3 pemeriksaan kesehatan kerja, pengawasan K3 bahan berbahaya, pengawasan K3 lingkungan kerja, pengawasan norma SMK 3, audit SMK 3, manajemen resiko dan analisa laporan dan statistik kecelakaan kerja. Jadi ada 14 materi yang akan Bapak Ibu pelajari ataupun yang Bapak Ibu jumpai pada saat mengikuti materi pembinaan sertifikasi calon ahli K3 umum. Nah, dari 14 materi ini akan ada beberapa materi yang diujiankan untuk ujian essay test. Nah, langsung saja kita mulai untuk soal yang nomor 1. Soal esai. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat dengan mencantumkan referensi berupa peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis terkait. Nah, di sini kita infokan sifatnya open book ya Bapak Ibu, walaupun nanti pada saat ujian ada yang closed book. Tapi di sini kita bahasnya sifatnya itu open book. Nah, soal yang pertama, jelaskan kriteria perusahaan yang diwajibkan membentuk P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan uraikan bagaimana susunan P2K3 tersebut termasuk tugas dan fungsinya di perusahaan. Jawaban: kewajiban membentuk P2K3 sesuai Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang P2K3 serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja. Pasal 2 dan pasal 3 berbunyi, setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu, pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3 tempat kerja. Kriteria tertentu dimaksud ialah A. Tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. B. Tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif. Untuk susunan P2K3 adalah keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Sekretaris P2K3 ialah ahli keselamatan kerja dari perusahaan yang bersangkutan. P2K3 ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuknya atas usul dari pengusaha atau pengurus yang bersangkutan. Tugas dan fungsi P2K3. Tugas P2K3 adalah P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Fungsi P2K3 adalah A. Menghimpun dan mengolah data tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. B. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja 1.
Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara penanggulangannya. 2. Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. 3. Alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. 4. Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaan. Masih berbicara tentang fungsi P2K3, selanjutnya adalah C. Membantu pengusaha atau pengurus dalam 1. Mengevaluasi cara kerja, proses, dan lingkungan kerja. 2. Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik. 3. Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 4. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 5. Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, higien perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi. 6. Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makan di perusahaan. 7. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja. 8. Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja. 9. Mengembangkan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan. 10. Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higien perusahaan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir adalah fungsi P2K3. D. Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higien perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi, dan gizi tenaga kerja. Soal nomor 2. Suatu perusahaan di Indonesia yang beroperasi selama 2 shift setiap hari menggunakan sebuah boiler sebagai sumber pembangkit listrik untuk kegiatan proses produksi dan sebagian untuk kebutuhan penerangan di pabrik. Boiler tersebut beroperasi dengan kapasitas uap 80 ton per jam. Sebutkan dan jelaskan kewajiban perusahaan sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan dalam penyediaan operator boiler untuk mengoperasikan boiler tersebut. Jawaban: kewajiban perusahaan dalam pengoperasian boiler atau pesawat uap di tempat kerja diatur dalam Permenaker nomor per 01/Men/1988 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap sebagai berikut. 1. Pesawat uap harus dioperasikan oleh petugas yang kompeten, yaitu operator pesawat uap yang telah memiliki SIU atau lisensi K3 operator boiler. 2. Boiler dengan kapasitas 80 ton uap per jam harus dioperasikan oleh 1 orang operator kelas 1 dan 3 orang kelas 2 pada satu shift atau saat setiap boiler tersebut beroperasi, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 Permenaker nomor per 01/Men/1988. Ketiga, karena perusahaan beroperasi 2 shift per hari, maka jumlah operator yang disediakan minimal 2 kali jumlah di atas, yaitu 2 orang kelas 1 dan 6 orang kelas 2. Keempat, jika SIU atau lisensi K3 operator habis masa berlaku, harus dilakukan perpanjangan. Berikut adalah lampiran Permenaker nomor per 01/Men/1988. Nah, dari tabel bisa kita lihat kapasitas uap di soal adalah 80 ton per jam. Nah, dari tabel ini kita bacanya seperti ini. Dari tabel dapat kita baca seperti ini, Bapak Ibu. Untuk kapasitas uap 10 ton per jam, operator kelas 2-nya 1 orang, operator kelas 1 1 orang. Nah, yang dimaksud dari tabel ini, untuk pesawat uap lebih dari 10 ton per jam sampai dengan 20 ton per jam. Jadi tanda garis penghubung di sini menyatakan sampai dengan, ya Bapak Ibu ya. Jadi karena tadi soal kita itu adalah 80 ton per jam, jadi kita ambil yang di poin keempat, yaitu kapasitas uap lebih dari 60 ton per jam sampai dengan 80 ton per jam. Jadi di sini disampaikan untuk operator kelas 2-nya itu 3 orang,
dan operator kelas 1-nya itu 1 orang. Ya, jadi sesuai dengan lampiran ini jawabannya sudah bisa kita lihat di Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor per 01/1988. Soal nomor 3. Sebutkan kategori perusahaan yang wajib menerapkan SMK 3 di Indonesia. Jawaban: sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 5 berbunyi, setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya. Kewajiban ini berlaku bagi perusahaan A. Mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang, atau B. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan tingkat potensi bahaya tinggi sesuai penetapan peraturan perundang-undangan adalah 1. Jika perusahaan termasuk kategori bahaya kebakaran berat sebagaimana ditetapkan dalam Kepmenaker nomor 186/Men/1999 tentang pengendalian kebakaran di tempat kerja lampiran 1. Menurut Kepmenaker nomor 186/Men/1999 pada pasal 4 berbunyi, klasifikasi tingkat bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari A. Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran ringan, B. Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran ringan sedang 1, C. Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran ringan sedang 2, D. Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran ringan sedang 3, dan E. Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran berat. Di slide sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya salah satu kewajiban perusahaan itu untuk menerapkan SMK 3 adalah perusahaan yang mempunyai tingkat risiko bahaya kebakaran berat. Klasifikasinya di tingkat risiko bahaya kebakaran berat. Nah, menurut lampiran 1, daftar jenis tempat kerja yang berdasarkan klasifikasi potensi bahaya kebakaran berat adalah seperti contohnya pabrik kimia dengan kemudahan terbakar tinggi, pabrik kembang api, pabrik korek api, pabrik cat, pabrik bahan peledak, dan sampai pabrik karet busa dan plastik busa. Tempat kerja seperti ini adalah masuk klasifikasi potensi bahaya kebakaran berat yang diwajibkan untuk menerapkan SMK 3 di perusahaannya. Nah, yang kedua, jika perusahaan termasuk kategori potensi bahaya besar berdasarkan penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja sebagaimana diatur dalam Kepmenaker nomor 187/Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Pada Kepmenaker nomor 187/Men/1999 pasal 15 berbunyi, perusahaan atau industri yang mempergunakan bahan kimia berbahaya dengan kuantitas melebihi nilai ambang kuantitas atau NAK dikategorikan sebagai perusahaan yang mempunyai potensi bahaya besar. Perusahaan atau industri yang mempergunakan bahan kimia berbahaya dengan kuantitas sama atau lebih kecil dari nilai ambang kuantitas atau NAK dikategorikan sebagai perusahaan yang mempunyai potensi bahaya menengah. Yang ketiga, jika perusahaan bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi wajib menerapkan SMK 3 sebagaimana ditetapkan dalam pasal 16 PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Nah, pasal 16 berbunyi untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK 3. Nah, penilaian di sini yang dimaksud adalah untuk audit ya Bapak Ibu. Nah, kalau suatu perusahaan mau diaudit, berarti perusahaan tersebut wajib menerapkan SMK 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal demi pasal pada PP nomor 50 tahun 2012 pasal 16 berbunyi, yang dimaksud dengan perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi.
Yang keempat, jika perusahaan ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi atau Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan atau Binwasnaker sebagai perusahaan potensi bahaya tinggi. Penetapan ini berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian di perusahaan oleh pengawas ketenagakerjaan. Menurut Permenaker nomor 26 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penilaian penerapan SMK 3 pasal 3 berbunyi 1. Perusahaan yang telah melaksanakan penerapan SMK 3 dilakukan penilaian atau audit penerapan SMK 3 melalui audit eksternal SMK 3 oleh lembaga audit SMK 3 yang ditunjuk oleh Menteri. Yang kedua, penilaian penerapan SMK 3 dilakukan terhadap A. Perusahaan yang secara sukarela mengajukan permohonan audit SMK 3. B. Perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi. C. Perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi berdasarkan penetapan Direktur Jenderal dan atau Kepala Dinas Provinsi. Baik, demikianlah Bapak Ibu pembahasan tentang kuis esai beserta pembahasannya yang sudah saya jelaskan. Semoga video kali ini sangat berguna untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti training sertifikasi calon ahli K3 umum atau yang sebentar lagi akan mengikuti ujian sertifikasi calon ahli K3 umum. Nah, Bapak Ibu jangan lupa di like, komen, dan di share serta di subscribe ya YouTube kita agar mendapatkan video-video pembahasan berikutnya terkait soal-soal esai ataupun tentang dunia K3 lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam sehat lalu dan sampai ketemu.